Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Najla Fathai Aulia dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dengan nomor induk mahasiswa 2288201022, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Bapak Unes MPD. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Secara etimologis, istilah deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describer, yang memiliki arti menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang kedua, berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, melihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Yang ketiga, berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Yang keempat, membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Yang kelima, umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya menuliskan tentang warna, merah keabuan, biru keunguan, dan lain-lain. Yang keenam, bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Yang ketujuh, mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Misalnya, 2 kaos merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain. Yang kedelapan, bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu objek. Misalnya, murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Yang kesembilan, mengandung kata kerja perasaan dan pendapat yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan pribadi si penulis terhadap subjek yang dituliskan. Misalnya, saya pikir Blacky adalah anjing yang cerdas. Saya yakin buku ini bisa menjawab masalah yang kamu miliki, dan lain-lain. Yang ke-10, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Misalnya, dengan kencang, di lapangan, di sore hari, dan lain-lain. Yang ke-11, mengandung bahasa kiasan atau metafora. Misalnya, kulitnya putih, seputih salju, mobil ini cepat seperti citah, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Judul pada paragraf deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif, atau menarik dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik minat dan suatu nama yang bersifat promosi. Yang kedua, identifikasi, penentuan identitas dari orang, objek, dan benda lainnya. Yang ketiga, klasifikasi, sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, deskripsi, berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan adalah penegasan pada hal yang dianggap penting. Kesimpulan bisa dicantumkan atau tidak. Kemudian ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang kedua ada deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga ada deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Yang keempat, deskripsi imajinatif. Teks deskripsi imajinatif adalah
teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi, sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas, baik dalam pikiran, pembaca, maupun perasaannya. Yang kelima, deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek, baik halal maupun orang, dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi. Semoga kalian dapat memahami ya teman-teman. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.